Halo teman, apa kabar? Dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di podcast Ruang Tengah Teropong Media. Saya Fajar Wira hadir hari ini menemani teman semua yang saat ini mungkin sedang menikmati kebersamaan, entah itu dengan keluarga ataupun mungkin orang-orang terdekat di hati teman-teman semua. Baik, di hari yang luar biasa ini teman, kita akan berbicara tentang salah satu destinasi wisata yang tentunya mungkin sudah ada di wishlist-nya teman semua ya. Ini kita akan bicara tentang negara jiran kita, yaitu Singapura. Dalam tema menjelajah wisata Singapura, memberikan pengalaman tak terlupakan. Baik, teman, hari ini kita akan gali lebih dalam seperti apa Singapura saat ini. Yang kita tahu semua bahwa Singapura ini merupakan destinasi yang sepertinya tidak habis-habis untuk kita explore. Kalau kita bicara tentang wisata ikonik Singapura, mungkin teman juga pernah mendengar ada Jewel Changi, kemudian juga Marina Bay Sands, Art Science Museum, Merlion Park, dan juga lain sebagainya. Tapi salah satu tujuannya mungkin juga bukan cuma ke tempat-tempat wisata ikonik itu. Misalnya salah satunya adalah ingin juga menikmati kuliner Singapura. Wah, makanannya luar biasa. Dari yang sifatnya tenda atau hawker ya, atau juga yang istilahnya sampai hotel bintang 5 yang udah dapat bintang Michelin bahkan ya. Banyak sekali yang bisa dieksplor di Singapura dan masih ada banyak lagi yang bisa kita tahu informasi tentang Singapura. Bukan cuma itu saja, karena sudah hadir di samping saya ada Mr. Mohamed Hafiz Marikan. Beliau adalah Area Director Indonesia Singapore Tourism Board. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, baik. Mr. Hafiz, mungkin sebelum kita bahas tentang Singapura lebih dalam, bisa cerita mungkin ya. Mr. Hafiz sendiri di Indonesia sudah berapa lama? Oke. Maaf ya, sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Teropong Media kerana mengundang saya dan tim saya ke podcast ini, program ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberikan kami kesempatan untuk datang ke kota indah Bandung ini. Ya, jadi nama saya seperti yang Bapak katakan adalah Mohamed Hafiz Marikan. Jadi ramai yang di Indonesia ya, mereka nggak tahu yang Singapura itu populasinya beragam etnis. Betul. Jadi ada di Singapura populasinya etnis mayoritas adalah etnis Cina 77%, etnis Melayu etnis Melayu 13% dan etnis India 8% ya. Jadi untuk saya warga orang Melayu Singapura. Jadi bahasa saya maaf ya kurang lancar. Jadi saya ngomong dalam bahasa Melayu Singapura. Jadi di Singapura kerana kita berbagai berbagai etnis, jadi bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Inggeris. Oke. Ya Pak, to answer your question ya, saya udah di Jakarta sudah 1 tahun setengah, 18 bulan. Sebelum itu saya sering kerja Indonesia juga. Dan perasaan saya so far, di experience saya di Indonesia adalah very positif ya. Oke. Ya, kerana yang saya dapat, yang saya banyak teman di sini, saya miliki banyak teman di Indonesia, dan saya rasakan yang dalam interaksi saya dengan mereka, Singapura adalah destinasi yang betul very familiar ya. Betul. Untuk warga Indonesia yang dari Jakarta, especially Jakarta. Ya, betul. Tetapi bila saya luar kota Jakarta, di kota-kota seperti Bandung, kesedaran tentang Singapura sebagai destinasi wisata agak kurang. Ya, jadi seperti Bapak katakan, yang mereka sering ketahui Singapura sebagai destinasi shopping di Orchard Road. Betul. Atau Merlion Park Kejayaan. Tapi Singapura lebih daripada itu ya Pak. Ya, jadi untuk kita, tugas saya di sini adalah untuk menampilkan atau meningkatkan kesedaran sebagai of Singapore sebagai destinasi wisata. Oke. Ramai warga Indonesia, mereka dan juga teman-teman agaknya ya, kenalin Singapura sebagai destinasi bisnes saja. Ya, itu Singapura memang terkenal. Tetapi Singapura juga ada banyak atraksi wisata juga. Iya. Oke. Nah, satu hal yang menarik adalah Mr. Hafiz kan dari STB ya. Nah, STB sendiri punya peran seperti apa nih memperkenalkan Singapura lebih jauh terhadap masyarakat Indonesia, khususnya yang di Bandung? Oke. Jadi saya menceritakan saya elaborate tentang misi STB ya. STB, Singapore Tourism Board, atau dikenali sebagai STB. STB adalah
sebuah agensi atau badan pemerintah Singapura. Jadi kami bukan pihak swasta ya. Kami daripada pemerintah Singapura. Jadi objektif kita atau misi kita adalah untuk mempromosikan atau meningkatkan kesedaran Singapura sebagai destinasi wisata dan destinasi MICE, Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions ya. Jadi untuk kita, kita sebagai agensi Singapore Tourism, agensi pemerintah, kita ada lebih daripada 21 kantor merata dunia. Termasuk di kota-kota global seperti New York, San Francisco, Sydney, London, Tokyo. Ya, di Indonesia sahaja, kerana Indonesia adalah pasaran yang penting, sangat penting ya untuk kita. Kita ada 2 kantor. Satu di Jakarta dan lagi satu di Surabaya. Jadi untuk kita, tugas kita adalah untuk promosikan Singapura, meningkatkan Singapura, meningkatkan kesedaran Singapura sebagai destinasi wisata, dan kami melakukan ini dengan kempen-kempen marketing kita. Ya, yang kempen yang terbaru yang kita bikin adalah Made in Singapore. Made in Singapore campaign yang tagline-nya where the ordinary becomes extraordinary, atau yang biasa menjadi luar biasa. Ya, dan dalam salah satu penting ya fokus dalam kempen itu adalah juga untuk menampilkan hidden gems di Singapura. Itu dia. Iya, itu yang penting ya. Karena kebanyakan orang hanya datang ke Singapura mungkin ke yang mainstream doang. Mainstream saja. Orchard Road. Jadi bila saya ngomong dengan teman-teman saya di Jakarta ya, teman-teman Indonesia, mereka kata, "Iya, saya sering ke Singapura. Ada yang datang ke Singapura setiap bulan." Tapi di Orchard. Iya, di Orchard. Tapi atau Little India gitu ya. Little India pun kurang, Pak. Kurang ya? Kurang. Ya, maybe Orchard atau maybe Resort World di Sentosa. Ya, tetapi Singapura ada lebih daripada itu. Oke. Jadi yang menarik juga Mr. Hafiz bahwa Singapura yang saya ketahui bahwa memang istilahnya adalah negara yang juga punya potensi pariwisata yang luar biasa, yang ternyata orang juga sebetulnya sudah aware dengan keberadaan Singapura dan pariwisata dan lain sebagainya, tapi tetap rajin untuk melakukan promosi. Kenapa itu harus tetap dilakukan? Ya, harus Pak. Karena sebagai istilah English ya, we cannot rest on our laurels. Ya, jadi kita harus continue, sambung mempromosikan Singapura sebagai destinasi wisata. Lagi satu ya Pak, kerana di Singapura we are always ever changing, ever evolving. Itu yang sering istilah yang kita gunakan. Kalau Bapak terakhir ke Singapura 5-6 tahun lalu, Bapak datang ke Singapura sekarang, banyak beda Pak. Ada atraksi baru. Dalam 2-3 tahun ini kita ada atraksi baru seperti Birds Paradise Pak. Itu adalah zoo tapi khas untuk burung saja. Burung saja. Ya. Jadi Singapore always adding new attractions Pak. Nanti akan datang yang akan tahun ini ya, atraksi yang baru yang dibuka yang maybe teman-teman agak familiar dengan Singapura, pernah dengar tentang Universal Studios Theme Park di Sentosa. Ya, jadi Universal Studios Theme Park pun ada banyak perubahan. Satu segmen yang baru yang akan dibuka adalah Minions Land. Jadi yang teman-teman yang suka animasi Minions, Despicable Me, ya, jadi karakter itu akan diadakan di Universal Studios Theme Park. Then there will be special rides. Right? Seperti based on that character. Seperti roller coaster semua itu ya. Jadi based on that character. Itu berarti memang segmennya ke keluarga ya? Segmennya keluarga. Jadi kalau bicara tentang segmen, nah sebetulnya Singapura itu tempatnya untuk keluarga kah atau anak muda kah atau everybody can enjoy Singapore? Jawapannya Pak adalah terakhir, everybody can enjoy. Jadi Singapura ya adalah destinasi untuk semua people of all ages ya. Jadi yes, pertama untuk keluarga sangat gampang ya untuk visit Singapore. Not only kalau bapa yang ada anak atau keluarga yang ada anak-anak kecil, tetapi yang saya tahu di Indonesia sering kalau mereka travelling ya, mereka bawa ibu bapa mereka juga ya yang tua. Jadi kerana di Singapura moving about untuk jalan di Singapura adalah sangat gampang. Yang
pernah ke Singapura, first thing that you notice ya adalah trotoarnya yang luas. Luas, betul. Luas. Jadi kalau ada yang baby stroller atau wheelchair, senang, gampang untuk berjalan. Lagi satu adalah infrastruktur kita yang bagus ya. Jadi infrastruktur seperti transportasi umum, seperti bas, seperti taksi, MRT. Jadi untuk datang mengunjungi daripada satu tempat ke satu tempat di Singapura amat gampang ya untuk the whole family. Oke. Nah, yang menarik juga ini mungkin sudah didengar juga mungkin dari pihak STB. Di masyarakat kita tuh ada semacam bilang begini, Singapura adalah a country with 1,000 fine. Kadang-kadang kan orang Indonesia, kita tahu ya, di Indonesia yang namanya denda itu sangat jarang kita terima ya. Buang sampah, ya sudah buang sampah. Tapi di Singapura jangan harap ya. Buang sampah, nempelin permen karet, gum. Kalau ketahuan kena denda. Nah itu gimana tuh dengan adanya anggapan seperti itu? Oke Pak, itu salah anggapan ya. Itu memang miskonsepsi yang sering saya dengar bila saya di kota-kota Indonesia ya. Karena kalau Bapak dari segi data ya, Singapura dalam populasinya, dalam di dunia adalah satu populasi yang in terms of population to police ratio yang paling terendah di dunia, paling rasionya paling tertinggi. That means kurang polis. Jadi kalau Bapak sering ke Singapura, first thing you notice is nggak lihat ya polisi. Jadi ya betul, memang ada fine. Ada fine kalau kamu merokok di sembarang tempat, karena nggak bebas ya untuk merokok di sembarang tempat. Kalau kamu litter atau membuang sampah, itu ada fine memang. Tetapi di Singapura it's self discipline Pak. Jadi kalau kamu di sana, kalau kamu lihat trotoarnya nggak ada sampah, kamu mau buang sampah pun kamu rasa enggak. Jadi lagi satu Pak, di Singapura di mana-mana aja ada tempat buang sampah Pak. Jadi apa kamu buang di sudah ada tempatnya, ada tempatnya. Jadi di Singapura a lot of self discipline Pak. Jadi praktisnya gitu. Jadi bisa jadi juga mungkin teman kalau kita datang ke Singapura bisa belajar seperti apa disiplin itu. Jadi mudah-mudahan habis dari sana datang ke Indonesia ya udah kebiasaan yang dilakukan di sana, misalnya nggak littering atau apa, bisa dilakukan juga di sini. Oke, bicara tentang kebanyakan wisatawan yang datang ke Singapura. Sekarang ini saya dengar karena Indonesia itu menyumbang negara kedua di 2024 yang menyumbang wisatawan terbanyak ke Singapura. Itu kebanyakan dari mana? Segmen keluargakah atau misalnya perorangan seperti anak muda dan lain sebagainya? Jadi tahun 2024 ya, kami menerima 2,49 juta wisatawan daripada Indonesia. Betul Pak. Indonesia adalah pasaran nombor 2 untuk Singapura ya, Singapore Tourism. Nombor 1 China ya, negara China. Jadi tentang segi segmen it's mixed Pak. Ada yang datang ke Singapura untuk bisnes, dalam segi 10 hingga 15% ya, datang untuk bisnes. Ada yang datang untuk keluarga ya, karena mereka ada keluarga di Singapura. Ada juga yang datang untuk berwisata di Singapura, ya, karena Singapura is short flight away from Singapore. Betul. Dari Jakarta ke Singapura hanya 1 jam setengah. Betul. Ya, dari Medan ke Singapura 1 jam je Pak, lagi dekat ya. Jadi Singapura untuk mereka, di ramai warga Indonesia, mereka gunakan Singapura sebagai destinasi atau tempat libur kalau mereka ada cuti-cuti seperti pendek atau long weekend. Short getaway. Yes, betul. 2-3 hari. Ya. Jadi kita ada gunakan istilah ini yang Singapore is value for time. Jadi kalau kalian, teman-teman, ada cuti nggak banyak ya, maybe 2-3 days, long weekend, maksudnya cuti bersama gitu ya. Singapore gives you value for money. Jadi dalam 2-3 hari itu, kamu bisa bikin banyak aktivitas ya. Karena Singapura itu negaranya kecil. Kota Singapura areanya hanya 720 square kilometer.
Saya agak gitu seperti kawasan seperti area Jakarta ya gitu. Jakarta. Ya, Jakarta gitu. Jadi compact. Singapore traffic nggak ada macet. Easy to get around. Jadi dalam 2-3 hari itu bisa bikin 5-6 aktivitas dalam satu hari. Pagi you can go to the theme park. Okay. Afternoon bisa pergi shopping ya. Jadi a lot of things you can do. Jadi untuk warga-warga Indonesia, they see it karena if you got very little time to make the most of your holiday, go to Singapore. Iya. Jadi istilahnya lebih menikmati karena dengan waktu yang bisa pendek, tetapi kita bisa explore betul kemana-mana. Betul. Okay. Dan karena itu, jadi kita maaf ya Pak, saya nggak jawab soalannya tadi. Ya. Jadi untuk itu, jadi segmen yang datang ke Singapore beda, beragam ya. Ada yang keluarga, ada yang businessman, ada yang single ada yang datang untuk girls trip, untuk atau trip dengan teman-teman. Betul. Jadi beragam. Nah, yang menarik juga satu lagi adalah bahwa Singapura ini sekarang ada istilahnya sepertinya sedang membuka diri untuk destinasi olahraga. Nah, ini boleh diceritakan tentang hal tersebut? Iya, jadi ini satu, jadi Singapura terkenali sebagai destinasi untuk acara-acara ya. Betul. Seperti konsert semua. Jadi untuk trend baru ya, kita lihat Singapura sebagai destinasi acara olahraga. This is something new to us as well. Jadi saya terperanjat ya di 2023 bila organizer Standard Chartered Marathon bilang saya yang saya dapat daripada partisipan daripada Indonesia lebih daripada 5,000 tahun 2023. Ya. Jadi kita something new to us. Jadi tahun 2024 mereka bilang saya daripada Indonesia sahaja 6,600 partisipan dari Indonesia. Ya, jadi saya ada teman rakan kerja ya yang ke Singapura masa itu waktu itu. Bila dia menaiki pesawat pulang daripada Singapura ke Jakarta, pesawatnya penuh dengan partisipan Standard Chartered Marathon daripada Indonesia. Mereka memakai medal of completion ya, karena mereka bangga ya udah complete marathon itu, which is a big achievement. Iya. Jadi ternotis ketika mereka pulang dari Singapura, para atlet ini memakai medali di saat naik ke pesawat ya. Jadi saya curious ya, kenapa warga Indonesia mau ke Singapura untuk bikin olahraga? Betul. Bukan saja untuk running ya, untuk sepeda juga. Betul. Ya. Tetapi karena mereka katakan karena untuk bikin olahraga di Singapura seperti running and cycling, mereka rasa lebih nyaman, lebih aman. Karena seperti yang saya katakan, ada banyak park connect, trotoarnya luas. Juga ada banyak public spaces, park connectors. Jadi di Singapura, seluruh Singapura ya, ada park connectors. Ada lebih daripada 20 lebih parks. And semua park sini disambung, digabungkan dengan park connectors. Dari satu taman ke satu taman ya. Ada connection-nya gitu. Connection-nya. Saya juga pernah berjumpa dengan warga-warga Indonesia yang datang ke Singapura untuk bersepeda. And mereka bikin ini rutenya round island. Karena Singapura kan sebuah pulau. Betul. Jadi mereka memutar around Singapura 120 km ya. Untuk mereka yang fit seperti mereka. Betul. Saya pun pernah bikin itu. Tapi saya bikin 8 jam ya. Untuk mereka fit 5 jam. Wah. Ya? Singkat sekali 120 km. 120 km. Jadi untuk mereka untuk bikin itu, mereka kata rutenya nyaman. Nyaman. Trafik enggak ada. Ada banyak yang itu rutenya is through park connectors. Jadi mereka enggak perlu ke jalan-jalan. Nah, ini kan bisa jadi satu potensi ya. Karena kan dari SPB mungkin belum secara spesifik mengangkat potensi ini bahwa datang ke Singapura juga bisa ikut misalnya kayak event olahraga kayak tadi maraton dan lain sebagainya. Kira-kira akan dikembangkan tidak nih? Ini potensi yang luar biasa begitu. Iya Pak, saya setuju potensi ya. Jadi untuk kita sekarang kita tengah testing the market ya, Pak. Jadi kita nanti akan datang ya Pak. Kita akan membuat kemitraan dengan satu komunitas olahraga di Indonesia untuk mempromosikan Singapura sebagai destinasi olahraga ya.
Oke. olahraga. Berkembang sekali pokoknya, nanti akan sangat beragam ketika orang datang ke Singapura. Bukan cuma tadi bicara tentang shopping, bicara tentang kuliner, tapi juga ada event olahraga, konser yang jelas juga banyak sekali Singapura. GP Masih ada, Pak. Nah, itu kan bisa jadi satu destinasi luar biasa. Baik, satu lagi nih yang mungkin juga membuat penasaran teman semua. Indonesia memiliki jumlah Muslim yang begitu luar biasa, banyak sekali lah ya, dominan sekali. Nah, mungkin ada ketakutan-ketakutan ketika datang ke Singapura, susah nih nyari makanan ataupun kuliner yang istilahnya Muslim friendly. Nah, pengembangan untuk area-area halal dan lain sebagainya dari STB seperti apa? Jawaban saya simple, Pak. Jangan khawatir. Saya orang Muslim, yang saya seumur hidup saya hidup di Singapura. Gampang untuk mendapatkan makanan halal, makanan Islam. Seperti saya katakan, di populasi Singapura, populasi Singapura 13% etnis Melayu. Tetapi kalau populasi Muslim di Singapura 15%. Kerana ada juga Arab Muslim, Indian Muslim di Singapura ya. Jadi di Singapura seperti yang toko-toko kuliner fast food sebagai KFC, Pizza Hut, McDonald's, AOA, semuanya halal. Tetapi kenapa ya mau ke Singapura untuk makan fast food? Sama saja kan. Jadi kita jangan bicara pasal itu. Jadi kalau lagi satu ya, persepsi warga Indonesia kalau mereka yang Muslim, kalau mereka ke Singapura, mereka hanya makanan seperti makanan yang mirip makanan Indonesia, seperti makanan Padang atau makanan Melayu. Jangan ya. Maaf ya. Yes, bisa makanan Melayu atau makanan Padang. Tapi kenapa di sini di Indonesia makanannya Padang lebih enak? Ya. Jadi kalau di Singapura ada beragam cuisine halal. Ada lebih daripada 6,000 toko kuliner yang halal di Singapura. Merata Singapura. Karena ramai yang warga Indonesia, wisatawan dari Indonesia, mereka datang ke Singapura, mereka hanya duduk di Kampung Glam area. Karena mereka kata senang, lebih gampang untuk mendapatkan makanan Muslim, makanan Melayu di sana. Jangan. Karena makanan Muslim merata Singapura. Jadi ada cuisine seperti kalau Pak kenalin cuisine Uyghur, Pak. Itu tuh Uyghur itu adalah etnis daripada Cina Barat. Daripada Xinjiang. Ya, di sana ada juga toko kuliner Uyghur. Uyghur cuisine. Bapak tahu apa Uyghur cuisine? Muslim China itu yang pedas-pedas kalau tidak salah. Iya, seperti gitu, kayak gitu ya. Saya pernah makan di sana sekali, Pak. Sebelum itu saya pun nggak tahu ini apa nih, cuisine Uyghur nih. Itu. Jadi di sana ada beragam cuisine ya yang halal. Seperti Turkish, Arabic, Jepang, Korean, of course Melayu ya, Pak. Melayu, even ada Italian, South American cuisine yang halal. Jadi jangan kalau travelling ke Singapura, jangan limit atau restrict yourself untuk makanan-makanan Melayu aja. Atau di satu daerah tertentu saja. Atau di satu daerah tertentu. Destinasi atraksi yang popular di Singapura seperti Sentosa, atau di Mandai, atau di even di Changi Airport, semuanya ada toko kuliner Muslim. Jadi untuk di Singapura, untuk mengidentifikasikan yang toko itu menjual makanan halal, ada satu ya, ada logonya yang halal. Ya. Jadi logonya itu diiktirafkan daripada Majlis Ugama Islam Singapura. Ya, kalau kita MUI ya. Sama. Ya, seperti itu ya. Jadi logonya ditempel di depan tokonya. Okey. Lagi satu, Pak. Toko-toko kuliner Muslim yang dimiliki orang Muslim, mereka nggak perlu mengadakan logo itu. Jadi untuk mereka nanti akan ada logo seperti gitu, tapi nggak ada diiktirafkan oleh MUIS. Tetapi itu aman. Kerana pemiliknya orang Muslim, dagingnya semua datang daripada halal sources. Ya. Ketiga adalah toko-toko yang makanannya, dagingnya semua datang daripada sources yang halal, tetapi kerana mereka menjual alkohol, mereka enggak dapat diiktirafkan atau logonya daripada MUIS. Tetapi kalau kamu tanya mereka
adakah dagingnya halal, semua mereka akan menunjukkan sertifikat yang dagingnya semua datang daripada halal sources. Jadi ini terbagi ya Pak kepada individualnya. Kerana ada yang Muslim yang asalkan nggak ada alkohol, saya kata nggak mau, ya. Jadi itu up to them ya Pak. Up to you. Kalau kamu nggak mau, kamu mau makan di tempat yang ada halal logo aja, still okay Pak. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Ada banyak di Singapura. Karena ada banyak sekali pilihan. Ada banyak sekali. Jadi sekali lagi seperti Mr. Hafiz bilang bahwa kita nggak bisa ngelimited diri kita sendiri gitu ya, karena kita datang ke satu tempat, tujuan utama kalau saya pribadi ya temannya istilahnya pengen explore. Ingin sekali mengeksplor sampai sudut-sudut yang mungkin nggak mainstream. Seperti tadi Mr. Hafiz bilang, ada yang hidden gems. Nah, boleh dikasih contoh nggak yang hidden gems itu yang kayak gimana sih di Singapura sekarang? Oke. Hidden gems ya, merata Pak. Jadi yang seperti yang saya katakan ya, kalau warga Indonesia pertama kali yang mereka datang adalah ke Orchard Road. Ya, Orchard Road, nanti mereka mengambil gambar mengambil foto dengan Uncle Ice Cream. Itu tuh copy paste ya. Ya, di luar shopping center Takashimaya, nanti mereka itu sering mereka mengambil foto di sana. Hidden gems-nya yang merata Singapura. Seperti di timur Singapura ada destinasi mall satu dikenalin sebagai Changi City Point. Okay. Ini saja saya baru tahu ya bila saya di Jakarta. Banyak warga Indonesia yang very familiar dengan Singapura, mereka ke sana kerana mereka kata sepatu di sana lebih murah. Harganya. Sepatunya seperti sneakers ya, running shoes lebih murah di sana. Ada juga satu shopping mall di barat Singapura, IMM, pun sama. Mereka menjual sepatu running shoes ya, seperti Nike, Adidas semua lebih murah. Ya. Itu sebagai hidden gems-nya ya. Lagi satu ialah di Mandai Pak. Ya saya tahu di sini ya, di sini Indonesia ada banyak zoo yang very good ya Pak. Saya ke Taman Safari, fantastic Pak. Ya. Tapi di Singapura, walaupun negaranya kecil, kita ada 5 zoo Pak. Satu yang zoo biasa ya untuk hewan-hewan daripada merata dunia seperti penguin, polar bear. Lagi satu zoo khas untuk burung-burung aja, Birds Paradise ya. Lagi satu zoo khas untuk hewan-hewan yang aktif hanya di malam, night safari. Ya, jadi ada zoo ya yang kalau kamu lihat haiwannya, kamu datang kerana mereka tidur masa siang ya. Jadi ini untuk hewan-hewan yang aktifnya di malam aja. Number 4 ya Pak, keempat ialah zoo khas untuk hewan-hewan yang kehidupan tepi-tepi sungai, river safari. And akan dibuka di tahun ini, middle of this year ya, Mandai Rainforest. River Forest Mandai. Ya, ini zoo khas untuk hewan-hewan yang hidupan di rainforest di merata dunia. Ya, jadi di Singapura ada 5 bagai zoo di Mandai ya. Jadi itu one of the hidden gems as well. Dan sekarang yang hidden gem yang popular untuk warga Indonesia adalah Joo Chiat. Apa itu? Boleh saya Joo Chiat adalah satu neighborhood ya Pak. Kawasan perumahan di Singapura yang ada rukun yang berwarna-warni Pak. Shop house. Ruko. Ya, maaf ya. Ruko warna-warni ya, colorful ya. Jadi mereka warga Indonesia yang influencer, selebriti semua mereka suka Pak mengambil foto-foto di depan itu. Ya, karena di sana Joo Chiat dengan Katong itu adalah tempat apa ya Pak? Di Singapura ada satu culture yang unik Pak. Peranakan. Peranakan adalah kombinasi etnis Melayu dengan Cina, culture-nya. Jadi di sana kelompok peranakan. Jadi mereka ada di sana, ada kuliner-kuliner yang khas, yang kuliner khas peranakan. Betul. Seperti laksa, laksa Katong, semua itu terdapat di neighborhood itu semua, di Joo Chiat dan Katong. Kayaknya cocok nih kalau teman yang misalnya datang ingin menikmati makanan-makanan peranakan datang ke situ, karena di Indonesia juga makanan peranakan juga populer. Lagi bicara tentang STB dengan program-programnya, kita udah masuk nih di istilahnya kuartal pertama ya, bulan Februari. Target-target 2025. Oke Pak. Apa nih? Ya, jawabannya ya Pak, kita nggak ada target.
Tapi kalau saya ya, okey, tahun lalu kita dapat 2.49 juta wisatawan daripada Indonesia. Jadi untuk saya, target saya untuk melebih daripada jumlah tahun lalu. Ya. Jadi kita enggak ada spesifik target ya Pak, tapi sebagai seperti yang saya katakan tadi, Indonesia adalah pasaran yang penting untuk kita. Jadi perindustrian Singapura banyak depends on Indonesia, ya. Perindustrian sektor pariwisata Indonesia, Singapura bergantung kepada Indonesia. Jadi our hope is that Pak, kita yang numbers kita untuk tahun ini akan melebih daripada tahun sebelum ini tu, ya, 2024. Peningkatannya memang sangat diharapkan begitu ya. Tapi kenapa tidak sampai istilahnya memang secara spesifik menargetkan sesuatu gitu? Apakah karena sudah berpuas diri pasti datanglah wisatawan datang ke Singapura atau bagaimana? Kenapa kita nggak ada spesifik target ya Pak? Karena kita faham Pak yang a lot of things ya Pak are beyond our control. Karena kalau kita ada target tapi kalau seperti jumlah yang datang ke Singapura, datang dari Indonesia ke Singapura, a lot of it depends Pak on pertama koneksi aviation koneksi penerbangan ya. Kalau lebih penerbangan, lebih gampang untuk warga Indonesia ke Singapura. Jadi untuk tahun ini, tahun lalu ya, kita lihat ya ada peningkatan penerbangan daripada Jakarta ke Singapura. Setiap hari sekarang ada lebih daripada 40 pesawat langsung daripada Jakarta ke Singapura. Dan dekat di sini juga ada sekarang pesawat langsung Scoot, maskapai Scoot ya, daripada Kertajati, Bandara Kertajati ke Singapura. Ya. And itu 3 kali 1 minggu. Kalau kerjasama misalnya dengan penerbangan Indonesia, apakah ada MOU barukah misalnya dengan Garuda dan lain sebagainya? Kita ada baru tanda tangani MOU ya dengan Garuda Airlines ya. Jadi dalam perjanjian itu, dalam MOU itu, kita akan bekerjasama untuk mempromosikan Singapura sebagai destinasi wisata. Kita juga akan bekerjasama, berkolaborasi untuk meningkatkan Singapura, meningkatkan promosi Singapura atau kesedaran rakyat Indonesia terhadap Singapura sebagai destinasi MICE. Kalau program-program berikutnya di tahun 2025 misalnya Singapura belanja bulanan misalnya, apalah tahunan yang istilahnya memang khusus di bulan itu ada diskon yang memang besar-besaran. Karena kadang-kadang diskon menjadi satu menarik. Jadi dahulu ya Pak, lebih daripada 10 tahun dahulu kita ada program Great Singapore Sales. Great Singapore Sales ya, yang agak popular ya, especially untuk warga Indonesia. Tetapi sekarang ya Pak, kita nggak ada gitu lagi ya, seperti acara Great Singapore Sale, karena every time Pak ada different mall akan ada different promosi Pak, atau different shopping centers, different department stores, mereka akan ada promosi berbeza Pak. Jadi kita nggak ada lagi acara seperti Great Singapore Sales. Jadi kalau untuk shopping ya, Singapore akan continue Pak to become karena destinasi favorite Indonesia untuk shopping. Karena selain daripada seperti yang saya katakan, harga sepatu, harga certain type of things dapat seperti koper, bagasi semua lebih murah di sana. Ada dan lihat ya Pak, sebagai warga Indonesia, orang untuk datang ke Singapura, karena mereka non-resident, mereka dapatkan GST refund atau VAT refund, tax free dari sana, refund pajak, betul. Ya, jadi itu yang membuat shopping di Singapura atraktif. Jadi memang ketika belanja mungkin ada taxnya, tapi ketika akan pulang dikembalikan. Iya, betul. Karena kita bukan warga negara Singapura. Iya, betul. Kalau dari STB untuk mengencourage si tenan-tenan pelaku wisata di Singapura istilahnya untuk lebih membuat menarik pariwisata Singapura untuk mendatangkan banyak orang, terusus yang dari Indonesia dan dari Bandung dan kota-kota lain, ada tidak pendekatan yang lebih spesifik lagi ke mereka begitu? Kita nggak ada program yang khas yang kita bikin dengan seperti pihak-pihak Singapura seperti mall semua ya. Karena kita
leave it up to them ya Pak untuk bikin program-program mereka sendiri. Ya, tapi mereka sering ada promosi yang sangat atraktif ya. Lebih lagi mereka bekerjasama dengan seperti yang credit card companies seperti Mastercard, JCB, Visa untuk mengadakan promosi. Ya. Jadi kita juga bekerjasama dengan online travel agency seperti ticket.com, seperti Traveloka. From time to time ya Pak, mereka akan ada promosi. Kalau membooking tiket ke pesawat ke Singapura dapat diskon ini, atau mereka booking akomodasi di Singapura dapat diskon ini. Ya. Oke, jadi banyak sekali sebetulnya ya hal-hal yang ditawarkan oleh Singapura, bukan cuma jadi hal-hal yang tadi saya bilang di awal mainstream saja. Ternyata tadi Mr. Haris sudah bilang bahwa begitu banyak hal-hal yang bisa dieksplor. Ketika kita mengetahui ada hal-hal baru di tempat yang baru, tentunya ini akan menambah hasanah wawasan kita ya untuk tahu lebih banyak tentang negara yang kita datangi. Kalau saya tanya 5 alasan kenapa harus datang ke Singapura, warga Bandung, Indonesia dan semuanya. Oke. Nomor 1 ya Pak? Oh 6 jadinya. Hah? Oh nomor 1. Oke. 5 ya. 5 aja. Oke. Nomor 1, easy, gampang. Ya, karena seperti yang saya katakan, ada 2 bandara yang untuk warga Bandung menggunakan untuk langsung ke Singapura ya. Kertajati dengan CJK. Di bandara di Jakarta. Kareng ya. Ya. Jadi di bandara dari Jakarta ada lebih daripada 40 pesawat daily ya, setiap hari ke Singapura. And termasuk ini ya, di number 1 still ya, di Gampang. Distance jaraknya travelling time dari Singapura ke Jakarta 1 jam, dari Jakarta ke Singapura 1 jam setengah. Alright, so it's very easy. Second ya, family friendly. Seperti yang saya katakan tadi, untuk keluarga, untuk travelling to Singapore, easy to move about, karena infrastrukturnya bagus, mendukung sekali. Ya, mendukung sekali. Ya, banyak transportasi umum. Kalau kita juga ada kemitraan dengan Gojek ya. Oke. Gojek, kalau Indonesian travelers yang agak familiar ya dengan Gojek, mereka ada promosi untuk diskon code ya untuk travelling around Singapore. Right? Jadi dan juga ada ketiga ya, ada a lot of new exciting atraksi di Singapore. Atraksi-atraksi baru. Ya, seperti yang saya katakan, Universal Studios Theme Park, ada atraksi baru di Minion Land, dan juga akan pertengahan tahun ini yang saya katakan nanti ada atraksi baru Rainforest World di Mandai, dan juga ada lagi satu atraksi Singapore Oceanarium ya, yang ia dalam aquarium yang imersif. Aquarium yang imersif ya. Dan juga ada yang seperti destinasi atraksi-atraksi lama, bukan lama ya, maaf, lama sekali negatif ya. Atraksi-atraksi evergreen yang tetap akan jadi popular seperti Orchard Road. Betul. Ya. Nombor 4 ya Pak, adalah Singapura adalah destinasi ramah Muslim. Ya, yang seperti saya katakan, destinasinya kalau untuk mencari makanan halal sangat gampang ya. Lebih daripada 6,000 toko kuliner yang halal di Singapura. Dan termasuk dalam ini juga untuk ramah Muslim, bukan saja untuk makanan halal ya Pak. It is wholesome Pak. Jadi nggak ada kalau kamu jalan di Singapura nanti not got keamanan ya, betul. Yes, catcalling misalnya gitu-gitu. Iya Pak, betul gitu. Aman pokoknya. Aman. Mau malam sekalipun. Aman, betul. Ya, and nomor 5 ya. Nomor 5 is like kenapa harus kamu untuk warga Bandung datang ke Singapura? Karena kalau kamu masanya singkat, right? Kamu seperti nggak ada seminggu atau 2 minggu untuk berlibur, hanya 2-3 hari. Singapore gives you value for time. Ya, value for time karena kamu nggak mau ke destinasi satu, selepas tu membazirkan setengah hari dalam macet. Ya, jadi dalam Singapura bisa kamu mengkompres 5-6 aktivitas dalam satu hari. Ya, karena kotanya compact, aman dan nyaman untuk berjalan.
Ya, lagi satu yang saya galakkan ya warga Indonesia kalau mereka datang ke Singapura, jalan. Karena saya rasa di sini ya, karena saya sudah tinggal di Jakarta, ramai warga Indonesia mereka nggak suka jalan ya. Kalau 500 meter pun mereka menaiki Gojek. Tetapi di Singapura agak nyaman untuk jalan. Okey. Right? Jalan. Jadi ramai yang warga Indonesia mereka pulang dari Singapura, mereka kata pertama kali ya mereka jalan gitu banyak ya. Karena it's easy. Kalau destinasinya 1 kilometer away ya, bisa jalan. Aman-aman saja ya. Ya. Oke, jadi dipermudahlah segala sesuatu Betul. hal. Bahkan ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin di Indonesia tidak sempat dilakukan seperti jalan kaki dari satu destinasi ke destinasi lainnya, di Singapura malah memungkinkan. Ya. Karena dengan berbagai tadi fasilitas yang ditawarkan ya. Ya. Kalau masyarakat Indonesia dan Bandung khususnya ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang STB, gitu, kemana biasanya? Ya, bisa lalu website kita www.visitsingapore.id ya. Okay. .com ya. Oke. Di situ ada apa biasanya Mr. Hafiz? Informasi yang bisa didapatkan masyarakat? Semua. Okey, komplit ya. Informasinya komplit tentang atraksi-atraksi yang baru dan evergreen, dan juga destinasi opsi kuliner, dan juga ada info tentang opsi-opsi halau di Singapura. Jadi komplit ya. Semua info yang yang kamu perlukan untuk menjelajahi Singapura ada di website itu. Oke, jadi teman, kalau misalnya teman termasuk orang yang terplanning segala sesuatu hal, ada baiknya mungkin bisa visit websitenya Singapore Tourism Board, yaitu visitsingapore.com. Jadi di situ ada informasi dan lain sebagainya. Dari situ mungkin bisa bikin itinerary nih. Mau datang ke Singapura misalnya biar terolah nih semua, bisa didatengin. Jadi dalam website itu juga, dalam halaman web itu ada opsi seperti contoh-contoh itinerary ya, yang bisa digunakan juga. Sudah sangat memudahkan sekali ya. Baik, terakhir Mr. Hafiz, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semua, mungkin ajakankah, himbauankah untuk datang ke Singapura, karena Singapura memiliki begitu banyak alasan untuk didatangi. Silahkan. Okey. Jadi yang teman-teman dari Bandung ya, yang tidak pernah ke Singapura atau belum lagi keluar daripada Indonesia, destinasi Singapura adalah harusnya destinasi pertama ya untuk kalian semua explore the world ya. Jadi di Singapura is like a mini world ya, ya, kerana populasinya beragam, dan kerana it's a cosmopolitan society, melting pot ya, begitu. Jadi kalau kamu belum pernah lagi explore the world atau belum keluar daripada Indonesia, Singapore should be your first destination ya. Nah, itu dia himbauan, ajakan dari Mr. Hafiz untuk teman-teman semua yang mungkin juga ingin mengulang kenangan indah di Singapura, atau bahkan memang belum pernah satu sekalipun datang ke Singapura ya. Jadi banyak sekali yang ditawarkan. Kalau tadi secara spesifik hanya ada 5 alasan, padahal ada berjuta alasan untuk datang ke Singapura. Juta. 10. 10. Saya melebih-lebihkan. Kalau orang Indonesia bilang peres. Tapi banyak memang hal-hal menarik yang bisa didatangi ke Singapura. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, bisa datang ke sana, bisa menikmati dan eksplor Singapura seperti apa. Dengan tadi sedikit ada informasi yang disampaikan oleh Mr. Hafiz, bisa menjadi pertimbangan teman untuk datang ke Singapura dan menjelajahi wisata Singapura, memberikan pengalaman tak terlupakan. Saya Fajar Wira dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Mr. Hafiz, sekali lagi thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan informasinya semua sudah tersampaikan ya. Mudah-mudahan ya, dan bisa disimak semua oleh teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap bersama di podcast Ruang Tengah Teropong Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.